Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Maftuhah. Saya di sini selaku moderator dari kelompok 5. Saya menjadi moderator penggantinya Heri karena saudara Heri mungkin karena sinyalnya jelek atau kendala apa ya, jadi videonya tidak terkirim ke saya karena di sini saya bagian editing, maka saya itu kondisional aja lah ya gitu. Jadi membantu yang saling membantu gitu. Jadi kalau emang videonya nggak kekirim ya aku harus bertanggung jawab juga gitu. Jadi di kelompok 5 itu membahas tentang materi putusan hakim. Di dalam materi putusan hakim itu ada 5 poin yang akan dibahas. Poin pertama akan disampaikan oleh saudara Jenal. Seharusnya saudara Jenal itu membahas 2 poin. Beliau sudah bikin 2 video, akan tetapi video yang bagian B ini tidak terkirim, mungkin karena sinyal juga. Jadi video yang kedua, materi yang kedua, saya yang menyampaikan tentang macam-macam putusan hakim. Saudara Jenal yang bagian A tentang definisi putusan. Yang ketiga disampaikan oleh saudara Heri. Poin ketiga saudara Heri tentang susunan dan isi putusan. Yang keempat, poin keempat disampaikan oleh saudari Desi Amalia. Desi Amalia membahas tentang kekuatan putusan hukum. Jadi hukum, bukan hakim. Yang kelima, yang terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri tentang minutasi berkas perkara. Nah, itu di minutasi berkas perkara itu berkas-berkas yang harus dilampirkan dalam putusan hakim ya. Gitu. Mohon disimak baik-baik videonya. Jika ada pertanyaan nanti ditanyakan, ada yang menanggapi, ada yang jangan cuma nanya ya, mohon ada tanggapan juga dan juga bantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian ketahui. Jadi kita kan di sini diskusi, jadi jangan cuma mengandalkan pemateri. Kalian jangan lupa juga nih, buka buku ini, halaman bukunya ibu dosen kita, Ibu Ika Atika tercinta, dibuka ya tuh bukunya, halaman 121, bab ke 9 ya, benar, bab ke 9. Salah guys, salah, bukan bab ke 9, yang itu tadi upaya hukum, tapi kita membahas tentang putusan hakim. Buka bab 8 halaman 101. Di sini ada yang pertama itu definisi putusan. Nah, selamat menyaksikan penyampaian materi dari kami. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Jaga sistem imun, tetap rileks meskipun banyak tugas. Nah, tips saya untuk menjaga sistem imun itu, untuk memperkuat sistem imun dengan cara mengkonsumsi saffron secara rutin. Jadi saffron itu dipercaya bisa memperkuat sistem imun dan juga bisa merilekskan otak kita. Bukan cuma itu, manfaatnya sangat banyak. Kandungan safranol dalam saffron itu mampu menjadi obat antidepresian alami. Sudah sangat terbukti ya. Terbukti kualitasnya, karena saffron juga itu rempah termahal ya. Itu termasuk rempah-rempah ya. Tapi itu bisa jadi obat tradisional yang hanya tumbuh di negara-negara tertentu saja, kayak di Afghanistan, di Iran, di Kashmir, dan juga di Spanyol. Jadi ya mohon maaf ini aku malah promosi produk aku sendiri sebenarnya, bukan pro. Jadi di Indonesia alhamdulillah saffron itu udah tren, udah banyak yang mencari karena saffron itu obat yang sangat mujarab. Insyaallah itu ikhtiar aku dan juga teman-temanku dan juga keluarga aku sendiri juga semuanya mengkonsumsi. Oke, selamat menyaksikan, disimak baik-baik videonya, jangan ngantuk, jangan bosan, dan juga
jangan malas, semangat semangat semangat. Meskipun kuliah online, kalian gak boleh males, gak boleh ngantuk, gak boleh banyak alasan, gak boleh banyak ngeluh. Kalau ada tugas dikerjain, jangan banyak ngeluh ya. Kuliah online itu gak jadi alasan buat untuk tiduran mulu. Sebelum kuliah juga kalian tuh harus mandi dulu, harus sarapan dulu, jangan tidur aja. Sholat subuh tuh, setelah sholat subuh jangan tidur lagi. Kalau di keluarga aku itu sholat subuh, ketika habis sholat subuh tidur lagi tuh merupakan aib banget ya. Dan itu juga menurut aku sendiri ya. Tapi aku kadang juga kalau lagi di kosan gitu, bukan di rumah. Kalau di rumah mustahil banget habis sholat subuh tidur. Di kosan kadang aku itu suka tidur juga. entah apa yang merasukiku. Selamat menyaksikan, jangan banyak basa-basi. Dadah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jainal Arifin dari klub 6. Sini saya akan menjelaskan tentang definisi putusan hakim. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar kedua belah pihak. Nah, jadi hakim itu adalah sebagai pejabat negara yang diberi wewenang khusus untuk menangani melakukan persidangan dan menetapkan suatu putusan dalam suatu persidangan. Nah, selanjutnya adalah putusan peradilan perdata selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, untuk melepaskan sesuatu, dan atau menghukum sesuatu. Nah, dalam setelah putusan peradilan jatuh dan istilahnya sudah final, nah bagi orang yang kalah dalam suatu peradilan tersebut harus melakukan suatu. Nah, contohnya melakukan misalkan ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan ataupun yang sebelah. Nah, dan untuk melepaskan sesuatu. Nah, contoh dalam perkara persidangan sengketa tanah. Nah, jadi tanahnya itu yang dilepaskan gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya suatu putusan atau penetapan harus dikonsep terlebih dahulu setidaknya 1 minggu sebelum diucapkan persidangan untuk menghindari adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan tertulis, lebih tepatnya surat edaran Mahkamah Agung. Nah, kemudian hakim menetapkan penetapan lain yang bersifat teknis administratif yang dibuat bukan sebagai produk sidang, seperti misalnya contoh penetapan penundaan sidang. Nah, itu di luar persidangan, di luar produk persidangan, seperti itu. Sekarang kita membahas tentang macam-macam putusan. Jika dilihat dari segi fungsinya, putusan itu terbagi menjadi 2, putusan akhir dan juga putusan sela. Nah, untuk penjelasannya kalian bisa baca sendiri di makalah, karena jika dijelaskan di sini akan menyita banyak memori dan juga waktu ya. Jadi silakan baca untuk pengertiannya. Kemudian dilihat dari segi ketidakhadiran para pihak, ada 3 putusan. Jadi ada putusan gugur, putusan persek, dan putusan kontradiktoir. Nah, kemudian jika dilihat dari segi isinya terhadap gugatan atau perkara, ada putusan tidak menerima, ada putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, kemudian putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak atau tidak menerima selebihnya. Kemudian putusan menolak gugatan penggugat. Nah, kalau dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, yaitu yang pertama ada putusan deklaratoir, kemudian putusan kondemnatoir. Putusan kondemnatoir yang C
putusan konstitutif. Bisa dibuka di bukunya Ibu dosen halaman berapa tentang macam-macam putusan, itu ada di halaman 102 sampai dengan 110. Ini membahas tentang putusan. Ya, mungkin itu aja tentang macam-macam putusan. Untuk penjelasannya bisa tolong baca sendiri, mungkin kalian akan bisa mandiri. Oke, terima kasih. Selanjutnya, materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan meneruskan makalah mengenai tentang susunan dan isi putusan hakim. Susunan dan isi putusan hakim ini tercantum dalam pasal 183, 184, 187 HIR, pasal 194, 195, 198 RBG, pasal 4 ayat 1, pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970, pasal 27 RO dan 61 RF yang terdiri dari 5 bagian. Jadi di dalam susunan dan isi putusan hakim berdasarkan dengan undang-undang itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu kepala putusan. Nah, setiap putusan pengadilan itu harus mempunyai kepala pada bagian atas yang berbunyi demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan pasal 34 RF. Nah, kepala putusan ini penting sekali. Kenapa? Karena memberi keputusan eksekutorial pada putusan. Tanpa adanya kepala putusan tersebut, maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut. Pasal 224 HIR 258 RBG. Nah, kemudian di dalam susunan dan isi putusan hakim yang kedua yaitu identitas para pihak. Nah, identitas para pihak ini suatu perkara atau gugatan tentu mempunyai 2 pihak atau lebih. Maka di dalam putusan harus dimuat identitas dari para pihak seperti nama, umur, alamat, dan nama dari pengacaranya kalau ada. Nah, jadi identitas para pihak ini sangat penting, harus diisi. Yang paling utama yaitu nama, umur, alamat, dan nama dari pengacara kalau ada. Terus yang ketiga yaitu pertimbangan atau conditioner. Nah, jadi 3 yaitu pertimbangan atau conditioner. Nah, jadi di dalam pertimbangan dan conditioner ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pertimbangan atau condiders adalah dasar daripada putusan. Pertimbangan dalam putusan dibagi menjadi 2, yakni pertimbangan duduk perkara atau bisa disebut juga peristiwanya, dan pertimbangan akan hukumannya. Pertimbangan peristiwanya harus dikemukakan oleh para pihak, sedangkan pertimbangan hukumannya adalah urusan hakim. Yang kedua, pertimbangan dari putusan merupakan alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian objektif. Terus yang ketiga, alasan dan dasar daripada putusan harus dimuat dalam putusan sesuai dengan pasal 184 HIR 195 RBG, pasal 23 Undang-Undang Nomor 14
tahun 1979. Terus yang keempat, pasal 184 HIR 195 RBG pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1979. Di dalamnya itu mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dasar dari putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya dari para pihak pada waktu putusan diucapkan oleh hakim. Meskipun tuntutan dan gugatan dan jawaban menurut pasal 184 HIR pasal 195 RBG cukup dimuat secara ringkasan, namun HIR pasal 195 RBG di dalam praktik tidak jarang terjadi seluruh gugatan dalam putusan. Terus mengenai selanjutnya yaitu mengenai tentang amar atau diktum. Langsung saja pada materi selanjutnya yaitu tentang kekuatan putusan hakim. Putusan hakim mempunyai 3 macam kekuatan, diantaranya yaitu kekuatan mengikat. Putusan hakim mengikat para pihak yang berperkara dan yang terlibat dalam perkara tersebut. Para pihak harus tunduk dan menghormati putusan itu. Yang kedua yaitu kekuatan pembuktian. Dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan dan menjadi bukti bagi kebenaran sesuatu yang termuat di dalamnya. Putusan hakim harus dianggap dan tidak boleh diajukan lagi perkara baru mengenai hal yang sama antara pihak-pihak yang sama. Yang ketiga, kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang telah ditetapkan dalam itu secara paksa oleh alat-alat negara. Oleh karena itu, setiap putusan hakim harus memuat detail eksekutorial, yaitu kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu tentang upaya hukum. Setiap putusan hakim tidak dapat luput dari kekeliruan dan kekhilafan, bahkan kadang-kadang bersifat memihak. Oleh karena itu, putusan hakim dimungkinkan untuk diperiksa ulang melalui upaya hukum. Upaya hukum adalah suatu upaya untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan karena salah satu pihak atau para pihak merasa dirugikan kepentingannya dalam memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum. Dalam teori dan praktek, kita mengenal ada 2 macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari banding, kasasi, dan verzet. Sedangkan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap, dan derden verzet. Perbedaan dari kedua upaya hukum tersebut yaitu bahwa pada asasnya upaya hukum biasa menangguhkan eksekusi atau kecuali bila terhadap sesuatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya. Sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menangguhkan eksekusi. Ketemu lagi sama saya. Nah, sekarang saya kan menyampaikan materi tentang minutasi berkas perkara. Apa sih minutasi berkas perkara? Mungkin kalian udah tahu ya, udah baca di buku dan di makalah yang telah kami kirim di grup. Nah, jadi istilah minutasi merupakan surat asli, di mana minutasi berkas perkara adalah membuat semua surat-surat dalam berkas perkara sebagai dokumen resmi dan asli menurut undang-undang yang berlaku.
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Minutasi berkas perkara menjadi tanggung jawab hakim yang bersangkutan dan dibantu oleh panitera pengganti. Panitera pengganti itu yang bertanggung jawab, yang mencatat kejadian-kejadian yang terjadi dalam persidangan. Dulu ketika saya magang ya, waktu saya dulu SMK, jadi SMK itu harus magang. Saya nggak magang di pengadilan hukum tata usaha negara, pengadilan tata usaha negara ya. Dan itu juga salah satu alasan saya ngambil jurusan hukum ya, karena saya itu tertarik banget gitu, pengen jadi hakim dulu, karena kayaknya enak banget gitu jadi hakim, pakai seragamnya itu cakep gitu. Aku lihat di luar-luarnya hakim terus punya ruangan khusus, kayaknya spesial banget hakim itu. Waktu saya magang di sana beda sama pegawai-pegawai lain juga kayak gitu. Itu salah satu alasan saya tertarik sama jubah-jubahnya yang gede. Saya sampai pengen banget itu pakai jubahnya. Dan kemudian juga, tapi sekarang saya udah pindah haluan, saya jadi nggak ada tertarik untuk jadi hakim lagi. Saya malah sekarang pengen jadi dosen. Doain nggak? Ya semoga aja diberikan segalanya. Apapun itu, yang penting ya, bermanfaat bagi orang lain itu sih, nggak usah muluk-muluk. Oke. Kemudian minutasi dilakukan setelah ditandatangani surat-surat dalam perkara yang memuat ada 8 poin ya, memuat 8 poin. Yang pertama itu berita acara persidangan ditandatangani, jadi ditandatangani oleh hakim atau ketua majelis dan panitera dalam sidang. Yang kedua, putusan atau penetapan ditandatangani oleh semua hakim dan panitera dalam sidang. Jadi ini semua hakim itu harus menandatangani. Kalau yang pertama itu kan hakim ketua, kalau ini semua hakim ya, hakim anggota dan juga yang ketua anggota. Yang ketiga, surat-surat bukti telah dilegalisir oleh panitera sesuai ketentuan yang berlaku dan telah diperiksa oleh hakim di persidangan dan membubuhkan paraf dan tanggal pada materai. Paham gak? Nah, jadi surat-surat buktinya itu harus sudah dilegalisir oleh panitera sesuai ketentuan yang berlaku, dan juga harus dibubuhi materai ya, harus diparaf juga, dan tanggal yang sesuai. Yang keempat, surat-surat relas ditandatangani oleh jurusita atau jurusita pengganti yang bersangkutan. Surat-surat relas itu surat-surat panggilan ya, panggilan sidang gitu namanya, surat-surat relas panggilan sidang gitu. Jadi harus sudah ditandatangani jurusita, atau kalau tidak ada jurusita pengganti pun boleh. Yang kelima itu ada 4 poin ini, A, B, C, dan D. Yang kelima itu minutasi dilakukan tepat waktu, yaitu yang pertama, berita acara persidangan atau biasa disingkat dengan BAP harus sudah ditandatangani sebelum sidang berikutnya dilakukan. Kemudian BAP sidang terakhir telah ditandatangani satu setelah usai sidang. Yang C, putusan atau penetapan telah dapat ditandatangani selambat-lambatnya 30 hari setelah diucapkan. Relas ditandatangani pada saat usai menjalankan tugas. Jadi relas itu ditandatangani ketika setelah selesai menjalankan tugas. Yang poin ke-6, minutasi dilakukan secara dini sesuai kronologi jalannya perkara secara urut. Kayaknya ini kurang. Yang ketujuh, berkas perkara disusun sebagai bendel A yang merupakan arsip pengadilan agama. Yang kedelapan ini terbagi menjadi 15 poin. Nih, ini isi dari bendel A itu ada 15 poin ya. Ada surat gugatan atau permohonan di dalamnya itu, terus ada surat kuasa untuk membayar. Yang kemudian penetapan majelis hakim, penunjukan panitera sidang, relas panggilan. Jadi dilampirin tuh di situ ya di bendel A, relas sidang, berita acara persidangan, surat kuasa hukum, yang ini bila ada, penetapan sita bila ada, berita acara sita bila ada. Kemudian lampiran surat-surat yang diajukan oleh para pihak bila ada.
surat-surat bukti penggugat diperinci. Jadi harus secara rinci banget ya surat-surat buktinya itu ya. Baik penggugat maupun tergugat itu harus melampirkan surat-surat bukti dan surat-surat buktinya itu harus diperinci serinci-rincinya. Oke. Nah, kemudian tanggapan tergugat terhadap bukti-bukti penggugat dan itu bila ada. Kemudian berita acara pemeriksaan setempat bila ada ya. Kalau ada berita acara lampirkan aja. Terus ada surat-surat lainnya juga lampirkan aja kalau bila ada. Gitu. Asalkan bukan surat cinta yang dilampirkan di situ, kan memang surat cinta itu nggak patut ada di sini. Mohon maaf lenceng. Ya itu aja mungkin materi yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu dan juga keterbatasan kuota dan memori, maka tidak bisa diperpanjang. Cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan saja. Insya Allah kami berusaha untuk menjawab sebisa kami. Oke. Dan jika ada yang bisa jawab selain pemateri juga dipersilahkan ya, jawab aja, nggak usah ragu-ragu. Aku tuh butuh bantuan kalian juga ya. Kita kan sama ini kan namanya diskusi, jadi jangan cuma mengandalkan pemateri gitu. Kalau yang namanya diskusi itu kita harus saling mengutarakan pendapat, saling membantu, saling meluruskan gitu. Tidak ada debat kusir. Oke, semoga diskusi kali ini berjalan dengan lancar. Kesimpulan dari materi kelompok 5 yaitu putusan hakim ialah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara diberi wewenang untuk diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Jadi, putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara. Putusan peradilan perdata selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu atau untuk melepaskan sesuatu atau menghukum sesuatu. Oleh karena itu, diktum vonis selalu bersifat kondemnatoir, artinya menghukum, atau bersifat konstitutoir, artinya menciptakan. Sifat dari putusan akhir ini dapat kita bedakan berbagai macam, yaitu putusan kondemnatoir, putusan konstitutif, dan putusan deklaratoir. Adapun putusan dan isi putusan hakim adalah berdasarkan pasal 183, 184, 187 HIR, PS 194, 198, dan bisa kalian lihat sendiri pada kesimpulan di makalah ya. Istilah nih, jadi ini ngebahas tentang istilah minutasi. Istilah minutasi merupakan surat asli, di mana minutasi berkas perkara adalah membuat semua surat-surat dalam berkas perkara sebagai dokumen resmi dan asli menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan minutasi berkas perkara menjadi tanggung jawab hakim yang bersangkutan dan dibantu oleh panitia